Halo semuanya, kembali lagi di Militer A1. Kali ini kita akan membahas tentang untung rugi jika Indonesia beli pesawat tempur bekas J-10C Cina. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista merupakan kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayahnya. Namun, keterbatasan anggaran seringkali memaksakan pemerintah untuk mencari solusi alternatif, salah satunya dengan mempertimbangkan pembelian alutsista bekas. Dalam konteks ini, tawaran pesawat tempur J-10C bekas dari Tiongkok menjadi opsi menarik sekaligus memicu perdebatan mengenai kelayakannya. Salah satu keuntungan paling jelas dari pembelian pesawat tempur bekas termasuk J-10C adalah biaya akuisisi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pesawat baru. Hal ini dapat menghemat anggaran pertahanan yang signifikan, memungkinkan alokasi dana untuk kebutuhan militer lainnya atau pembangunan nasional. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, efisiensi anggaran adalah faktor krusial. Pembelian pesawat bekas umumnya memungkinkan waktu pengiriman yang lebih cepat karena pesawat sudah tersedia. Ini sangat penting jika ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kekuatan udara Indonesia. Proses produksi pesawat baru seringkali memakan waktu bertahun-tahun yang tidak ideal dalam situasi geopolitik yang dinamis. Meskipun bekas, J-10C tetap merupakan jet tempur generasi 4,5 yang memiliki kemampuan tempur udara ke udara dan udara ke darat yang mumpuni. Pembelian ini dapat secara cepat meningkatkan kuantitas dan kualitas armada tempur TNI Angkatan Udara, mengisi celah kemampuan yang ada dan memberikan efek gentar yang lebih besar. Meskipun pesawat bekas, Indonesia masih dapat memperoleh beberapa transfer pengetahuan dan pengalaman dalam operasi serta perawatan pesawat tempur modern. Ini bisa menjadi bekal berharga untuk pengembangan kemampuan teknis dan personal TNI AU di masa depan, meskipun transfer teknologi penuh tidak mungkin terjadi. Pesawat bekas memiliki sisa umur pakai yang lebih pendek. Ini berarti Indonesia kemungkinan harus mengeluarkan biaya perawatan dan suku cadang yang lebih tinggi dalam jangka panjang, bahkan mungkin melebihi penghematan awal dari harga akuisisi. Resiko kerusakan dan kegagalan komponen yang lebih besar, pembelian J-10C akan membuat Indonesia sangat bergantung pada Tiongkok untuk pasokan suku cadang dan pemeliharaan. Ketergantungan ini dapat menjadi masalah strategis, terutama jika hubungan bilateral memburuk atau Tiongkok memberlakukan embargo suku cadang yang akan melumpuhkan armada J-10C Indonesia. Integrasi J-10C ke dalam sistem pertahanan Indonesia yang ada dapat menjadi tantangan. Perbedaan standar avionik, komunikasi dan persenjataan antara pesawat Tiongkok dengan alutsista barat yang banyak digunakan di Indonesia dapat menimbulkan masalah interoperabilitas yang kompleks dan mahal untuk diatasi. Meskipun J-10C merupakan jet tempur yang cukup modern, versi bekas kemungkinan besar tidak dilengkapi dengan teknologi terbaru yang dimiliki Tiongkok. Kemampuan untuk melakukan modernisasi lebih lanjut dengan upgrade sistem yang signifikan mungkin terbatas atau sangat mahal, sehingga pesawat cepat usang. Keputusan untuk membeli alutsista dari Tiongkok, terutama yang bekas, dapat menimbulkan kekhawatiran dari sekutu tradisional Indonesia, terutama negara-negara barat. Ini berpotensi mempengaruhi kerjasama pertahanan dan latihan militer bersama, serta citra Indonesia di mata komunitas internasional. Ada kekhawatiran yang wajar mengenai potensi kerentanan keamanan cyber atau adanya perangkat lunak mata-mata yang terpasang pada alutsista buatan Tiongkok. Meskipun tidak ada bukti langsung, resiko ini tetap harus menjadi pertimbangan serius dalam lingkungan intelijen modern. Pesawat J-10C dirancang untuk menggunakan persenjataan buatan Tiongkok. Hal ini membatasi fleksibilitas Indonesia dalam memilih jenis rudal, bom, dan sistem lainnya yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan atau yang sudah dimiliki. Ketergantungan pada suatu sumber persenjataan bisa menjadi kelemahan strategis. Pembelian J-10C juga harus dilihat dari kacamata geopolitis. Kedekatan militer dengan Tiongkok melalui pembelian alutsista dapat menimbulkan persepsi tentu di kawasan, terutama di tengah rivalitas kekuatan besar dan isu Laut Cina Selatan. Indonesia perlu menyeimbangkan kepentingan dengan dinamika regional.
Kesimpulannya, keputusan untuk membeli pesawat tempur bekas J-10C dari Tiongkok adalah pedang bermata dua. Keuntungan yang ditawarkan seperti biaya akuisisi yang lebih rendah dan peningkatan kapasitas yang cepat memang menarik di tengah keterbatasan anggaran. Namun, kerugian jangka panjang terkait biaya perawatan, ketergantungan pada Tiongkok, isu integrasi sistem, dan potensi resiko keamanan serta geopolitik jauh lebih signifikan. Indonesia perlu mempertimbangkan secara cermat apakah keuntungan jangka pendek sebanding dengan kerugian jangka panjang yang dapat mempengaruhi kemandirian dan keamanan nasional. Idealnya, investasi pada alutsista baru dengan transfer teknologi yang substansial dan dispersasi sumber adalah strategi yang lebih bijaksana untuk masa depan pertahanan Indonesia yang kuat dan berdaulat. Oke, itulah di pembahasan tentang untung rugi Indonesia beli pesawat tempur bekas J-10 Cina. Jika video ini bermanfaat, bisa bantu like dan bagikan. Dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau pendapat, langsung aja tulis di kolom komentar supaya nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Akhir kata dari saya, thank you and bye-bye.